Kita berjumpa kembali dalam pelajaran IPA untuk kelas 7. Kita kali ini akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup yang sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kalian harus bisa mengelompokkan, membedakan antara benda hidup dan benda yang mati. Nah, kali ini ketika kalian sudah memahami ciri-ciri makhluk hidup, maka kalian harus bisa mencoba untuk mengklasifikasikan makhluk hidup atau mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaannya. Sekarang kalian lihat tuh ya, di gambar ada toko buah. Kalian bisa melihat bahwa pemilik toko tersebut telah memilah-milah buah-buahan berdasarkan persamaannya. Tidak ada tukang buah yang mengelompokkan mencampur semua buahnya dalam satu keranjang. Pastinya mereka sudah memilah-milah berdasarkan jenisnya. Ya. Oke, untuk apa? Untuk memudahkan. Jadi pengklasifikasian makhluk hidup tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup dan sangat membantu dalam proses identifikasi makhluk hidup. Oke, kita lanjut. Sistem klasifikasi makhluk hidup, siapa sih sebenarnya yang mempunyai ide ya untuk mengelompokkan makhluk hidup? Ternyata ilmuwan tersebut bernama Carolus Linnaeus. Ya, pertama kali dia mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kerajaan. Jadi dulu hanya dikenal sebagai yang termasuk makhluk hidup adalah hanya tumbuhan atau kingdom Plantae dan hewan atau kingdom Animalia. Oleh karenanya sampai sekarang Linnaeus dikenal sebagai bapak taksonomi. Jadi kalau tadi dulunya hanya dikenal dua kingdom, maka kini ada 5 kingdom. Ini disusun oleh ilmuwan yang bernama Whittaker. Ya, jadi kingdom pertama adalah Monera, kemudian kingdom berikutnya adalah Protista, yang ketiga adalah kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, dan yang terakhir ini termasuk kingdom Animalia. Jadi kini ada 5 kingdom yang harus kalian pelajari. Ini setelah kingdom tersebut dibuat, maka untuk memudahkan kembali dalam identifikasi atau mengelompokkan atau dalam mempelajari makhluk hidup, maka masing-masing kingdom ini dikelompokkan lagi dalam tingkatan-tingkatan atau takson yang berdasarkan persamaan dari ciri-ciri makhluk hidupnya. Ya, bila makin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Ini artinya apa? Semakin banyak perbedaannya, semakin jauh kekerabatannya. Ya, kita lihat di sini urutan takson atau tingkatan takson dalam klasifikasi untuk kingdom Animalia. Kalian perhatikan, takson pertama untuk Animalia adalah phylum, sedangkan untuk Plantae adalah divisio. Selebihnya sama. Ya, oke, kita lihat dulu untuk kingdom Animalia, tingkatan pertamanya adalah phylum, kemudian klasis, kemudian ordo, kemudian familia, genus, dan terakhir spesies. Ya. Jadi kalau kita lihat nih contohnya ya, kingdom Animalia itu di situ kumpul seluruh hewan ya, hewan semua yang termasuk ke dalam kerajaan hewan masuk ke dalam kingdom Animalia. Di phylum nanti dibagi lagi ya, hewannya yang bagaimana, yang bertulang belakang atau yang tidak bertulang belakang. Nanti terus lagi ke bawah. Seandainya yang bertulang belakang, yang bagaimana lagi? Ya, yang hidup di darat,
di air, punya sisik, bernafasnya pakai apa, itu semua nanti dipilah-pilah lagi sampai akhirnya terkumpul hanya spesies saja untuk jenis-jenis hewan yang sama. Ya, di sini contohnya manusia, itu udah nggak lagi disamakan dengan monyet. Ya, walaupun di kingdom animalia kita masih satu kelompok, tapi kalau sudah spesies kita sudah berbeda. Ya, di kingdom animalia ikan dan kucing masih sama, satu kingdom, satu kerajaan. Tapi kalau sudah sampai spesies, ini udah lain. Ikan tidak sama dengan kucing, seperti itu. Ya. Oke, kita lihat yang plantae. Plantae juga sama ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Tingkatan pertamanya divisio, ya, divisio, kemudian klasis, ordo, familia, genus, dan terakhir spesies. Untuk memudahkan menghafalkan urutan takson ini, maka Ibu punya cara ya dengan bernyanyi. Oke, lagunya Naik-naik ke puncak gunung. Kita coba ya. Kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Oke, sama pula dengan yang plantae. Kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Oke, ini adalah cara paling mudah supaya kalian tidak tertukar. Ini nggak boleh kutuker-tuker, nggak boleh disebut pertama spesies dulu, filumnya di bawah misalnya. Itu nggak boleh. Jadi harus berurutan. Oke, berikutnya adalah contoh. Ini Ibu kasih contoh urutan takson. Misalkan ini ada kucing, dia termasuk ke dalam kingdom animalia. Filumnya Chordata, ya, masuk Chordata berarti dia termasuk yang bertulang belakang. Kelasnya Mamalia, Mamalia berarti dia termasuk yang melahirkan dan menyusui. Ordonya Carnivora, yaitu pemakan daging. Familianya Felidae, ya, kucing. Genusnya Felis dan spesiesnya adalah Felis domesticus. Kemudian ini contoh dari Zeamais. Sama, kalian bisa lihat di sini sampai akhirnya kita temukan bahwa spesies Zeamais adalah nama untuk tanaman jagung. Penamaan seperti ini, ya, penamaan Zeamais, Felis domesticus. Ada dua suku kata yang selalu digunakan dalam penamaan makhluk hidup, maka ini disebut sebagai binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur. Felis kata di depan ini menunjukkan genus, ya, menunjukkan jenisnya adalah jenis Felis. Lalu spesiesnya apa? Lebih spesifik lagi. Ya, spesiesnya disebutkan genusnya, tidak hanya domesticusnya, tapi Felis domesticus. Ya, ini juga sama, Zeamais. Kata pertama ini menunjukkan jenisnya atau genusnya. Ya, jadi dua kata ini salah satunya, terutama yang pertama, ini adalah menunjukkan jenisnya. Spesiesnya apa? Sebutkan semuanya. Zeamais, seperti itu. Oke. Sekarang di sini ada kunci identifikasi. Kalian harus bisa mengidentifikasi. Di sini harus kalian perhatikan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Kita lihat dalam kunci determinasi, semuanya ini hanya ada dua pilihan. Ya, 1AB, 2AB, 3AB, dan seterusnya. Ya. Ini disebut juga dengan kunci dikotom, karena hanya ada dua, iya dan tidak. Oke, contoh misalkan, kalian menemukan tanaman jagung. Sebelumnya nggak tahu nih jagung apa bukan ya, gitu. Ya, contoh aja. 1, kalian lihat 1A. Apakah tanaman yang kalian lihat itu berspora?
Jagung tentu saja tidak berspora, maka 1A tidak termasuk. Lanjut ke 1B. Jagung termasuk tumbuhan yang tidak berspora. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat nih ujungnya sampai ke angka 3. Maka kita langsung loncatin angka 2, kita langsung lihat angka 3. Ya, 3A kita baca lagi. Apakah dia termasuk berbiji tertutup? Jagung? Ataukah dia termasuk biji terbuka? Kita lihat jagung selalu tertutup ya kalau ketika dia berbuah ya, maka dia termasuk ke dalam biji tertutup. Kita lihat, berarti tadi kita tanda ini. Satunya 1B, kemudian disuruh lari ke 3. Kita lihat 3-nya sekarang 3A. Oke, 3A-nya kita lihat lagi ujungnya. Kita harus ke 4 berarti. Kita lihat keterangan di nomor 4. 4A. Apakah jagung termasuk berkeping 2? Atau B? Apakah dia termasuk berkeping 1? Oke, ternyata jagung termasuk berkeping 1. Ya, ketika dilihat buahnya, bijinya, ternyata nggak bisa dibelah. Ya, berarti dia termasuk berkeping 1. Maka kita lihat langsung ketemu jagung. Berarti kunci determinasi untuk jagung apa? Kita urutkan tadi dari pertama. 1B, 3A, dan terakhir 4B. Maka ketemulah kunci determinasi untuk jagung. Oke, contoh lainnya misalkan kita mau melinjo. Nih, melinjo ya. Apakah melinjo termasuk tanaman berspora? Tentu tidak. Dia termasuk tanaman yang tidak berspora. Berarti 1B diarahkan ke nomor 3. Nomor 3 kita lihat. Apakah dia berbiji tertutup? Melinjo termasuk kepada tumbuhan bergolong berbiji yang terbuka. Ya, sehingga ditemukanlah kunci determinasi untuk melinjo yaitu 1B kemudian 3B. 1B dan 3B itu adalah kunci determinasi untuk melinjo. Ya, Ibu harapkan sudah paham di sini ya. Kalau tidak paham bisa ditanya. Kalau kalian sudah memahami itu, kita coba ya. Silahkan diperhatikan kunci determinasi yang ada di sini. Kemudian tentukan oleh kalian kunci determinasi untuk reptilia, amfibi, dan mamalia. Oke, tugas keterampilan kalian bisa browsing, googling ya, bisa mencari urutan takson seperti yang dicontohkan ya. Ingat, kalau di sini mintanya ibu 2 hewan dan 2 tumbuhan saja. Boleh pilih terserah kamu dapatnya apa dari hasil browsing kalian. Kemudian yang diminta simple. Jadi kalau ada yang pakai sub kingdom, sub kelas, yang gitu-gitu nggak usah dipakai, cukup ya. Kita lihat di sini ada kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, terakhir spesies. Kalau untuk yang tumbuhan, kingdom, divisio, kelas, ordo, familia, genus, dan terakhir spesies. Oke, tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Ya, yang sudah selesai semakin cepat semakin baik. Oke. Tetap semangat, tetap sehat. Semoga ilmu hari ini, pembelajaran kita hari ini bisa kalian pahami, bisa bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ke Ibu. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.